Jangan sampai sejengkal pun dikuasai orang lain. Jangan sampai dijajah, diambil orang lain. Jangan sampai dirampas, dirampok, dimaling bangsa lain. Meskipun mungkin kebetulan agamanya sama. Namanya kita punya rumah, punya aset, punya properti, punya sepeda motor, punya anak istri. Kita wajib menjaga milik kita. Kita wajib menjaga aset rumah kita, keluarga kita. Dari maling-maling yang akan mengambil, nyolong hak kita. Dan kalau konteksnya maling rampok, maling kafir kampleng, maling Islam juga di kampleng. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para masyayikh, para sepuh, para kiai, para bunyai, para qurra, para hufaz, utamanya guru kita semua, Kiai Haji Al-Qari Al-Hafidh Muhammad Z.A. beserta bunyai, semoga sehat panjang umur. Seluruh keluarga dalam zuriyah dari sahibul haul, utamanya Kiai Sarif, semoga sehat Kiai, panjang umur. Kiai Fuad, Ketua MUI juga, ada dari keluarga Amangkurat, semuanya semoga dijaga Allah, diamankan Allah, diselamatkan Allah, ditolong Allah, dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seluruh jamaah hadirin hadirat rahmatullah, maghrib jam 17.42. Kalau boleh saya ngaji 1 jam. Boleh nggih? Kalau 1 jam ada kesempatan untuk sholat asar, kan belum sholat asar. Masih ada waktu kira-kira 1,5 jam, nggak apa-apa ya. Hadirin hadirat rahmatullah, jangan rame-rame. Ada kenikmatan besar yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Kita sebagai bangsa, juga kita sebagai umat Islam. Kita sebagai bangsa oleh Allah dianugerahi wilayah yang sangat makmur dan aman. Nggak apa-apa, nggak mau ngaji nggak apa-apa, tapi jangan rame-rame. Mohon di, oh gitu dah. Iya bang, iya nangkis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bangsa-bangsa lain, ada bangsa yang tidak dianugerahi wilayah, kayak Rohingya. Ada bangsa dianugerahi wilayah tapi nggak aman, kayak Suriah, Pakistan, Palestina dan segala macam. Ada bangsa yang diberi wilayah tapi nggak subur, kayak Yaman dan sebagainya. Iya, kita ngomong apa adanya. Kita ini bangsa yang oleh Allah dianugerahi wilayah bumi yang aman, makmur dan subur. Batang kayu singkong lempar saja dah. Tunggu tahun depan dicabut, ada buahnya. Ya apa enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampean ke Arab, sampean ke Mesir,
ke Afrika, Sudan, ke Yaman, nggak akan bisa melihat pemandangan kayak begini. Syukurlah, alhamdulillah, dan wajib kita jaga. Paham ya? Bapak Ibu rahmatullah, kewajiban kita menjaga wilayah. Jangan sampai sejengkal pun hilang. Jangan sampai sejengkal pun dikuasai orang lain. Jangan sampai dijajah, diambil orang lain. Jangan sampai dirampas, dirampok, dimaling bangsa lain. Meskipun mungkin kebetulan agamanya sama. Namanya kita punya rumah, punya aset, punya properti, punya sepeda motor, punya anak istri. Kita wajib menjaga milik kita. Kita wajib menjaga aset rumah kita, keluarga kita. Dari maling-maling yang akan mengambil, nyolong hak kita. Dan kalau konteksnya maling rampok, maling kafir kampleng, maling Islam juga di kampleng. Halo. Dan kalau kita ngampleng maling kebetulan muslim, bukan berarti kita ngisro, bukan berarti kita merusak persaudaraan, bukan berarti kita adu dom, enggak. Memang kewajiban dan hak kita menjaga, mengamankan apa yang dianugerahkan Gusti Allah. Jangan sampai diambil orang lain. Halo. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena bela dirinya, mati syahid. Membela diri dari siapapun yang memudoroti, mencelakakan dirinya, mau muslim maupun non muslim, bela diri wajib. Ada orang mau bunuh sampean, gimana ya, tak lawan apa enggak? Nah, tapi dia sesama muslim, dah mati nggak apa-apa, itu mati konyol. Halo. Kalau sudah mengambil hak, ya kita lawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sugeng tindak kiai, mugi sehat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sakit kita lanjut? Bisa kita lanjut ya? Saya ulangi, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela diri, matinya syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa mati karena membela kehormatan keluarganya, istrimu digerayai orang, istrimu diambil orang, wajib dibela. Kalaupun mati syahid. Bagaimana kiai kalau yang mau ambil itu sesama muslim? Kampleng. Rangkeng sih kalian. Bagaimana kalau yang mau ngambil itu ngaku keturunan Kenaro? Kampleng. Bela diri wajib. Jaga hak wajib, jaga keluarga wajib, jaga amanah wajib. Paham betul lagi? Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela harta, matinya mati syahid, bukan mati konyol. Kalau ada rampok jangan menyerah, monggo, itu wong goblok. Pasrah, wajib dibela. Nah, negara ini, bangsa ini dianugerahkan Allah kepada kita, bangsa Indonesia, kaum Nusantara, kaum Itung Irung PSI. Dulu wilayah Nusantara kosong,
Mungkin berapa puluh ribu tahun yang lalu kami wilayah itu. Man ammaro ardon, adakah wilayah itu? Man ammaro ardon, ada kalimat begitu. Man akmaro ardon, ada kalimat begitu. Man ahya ardon mayyitah, siapa yang membabat wilayah kosong, nggak ada pemiliknya. Halo, dia menggarapnya, dia memakmurkannya. Fahuwa ahaqqu biha, maka orang itu lebih berhak atas wilayah kosong yang dibabat itu. Lalu orang nenek moyang kita yang babat itu mati, punya anak cucu, wilayah ini haknya anak cucunya sebagai ahli waris, lalu beranak pinak, lalu anak cucunya kita ini. Sungguh negeri Arab haknya bangsa Arab. Halo. Negeri Amerika Latin haknya bangsa Amerika Latin. Negeri Tarim haknya orang Tarim, dan kita enggak otek-otek. Negeri Nusantara ini haknya kaum Nusantara dengan nas hadis, bukan nafsu, dengan nas hadis Bukhari Muslim. Man ahya ardon mayyitah fahuwa ahaqqu biha min ghairi. Siapa yang membabat tanah kosong, memakmurkannya, maka dia lebih berhak atas tanah itu daripada orang lain, daripada bangsa lain. Ketika mereka punya anak cucu lalu menyatu jadi bangsa yang dari anak cucunya pembabat hutan itu lebih berhak memiliki wilayah ini daripada bangsa lain. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keindonesiaan juga. Orang mungkin menganggap masih sesuai dengan pri keafganistanan, mungkin menganggap sesuai dengan pri kearapan, mungkin menganggap sesuai dengan pri keyamanan. Tapi namanya penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kenusantaraan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nikmat berupa wilayah yang subur, aman, sungguh wajib dijaga. Jangan sampai dibiarkan dikuasai bangsa lain. Jangan sampai orang lain lalu bikin alat-alat klaim palsu. Kemudian dengan alat klaim palsu, dengan nama makam pahlawan palsu, dengan nama ulama palsu, lalu mereka klaim katanya ini negeri milik mereka. Tidak bisa. Paham? Bagaimana kalau mati bela wilayah? Bagaimana kalau mati bela perbatasan? Kita nggak rela sejengkal pun diambil bangsa lain. Matimu mati syahid. Halo? Matimu mati syahid. Hadis Bukhari, Mas. Man mata murabitan fi sabilillah yanmulahu ajruhu ila yaumil qiyamah. Siapa yang mati menjaga wilayah perbatasan, ribat, murabatoh, jaga perbatasan sampai mati. Kita nggak ingin sejengkal pun hilang. Itu mati fi sabilillah, mati
mati syahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut. Mati jaga wilayah, mati jaga bangsa, mati jaga perbatasan, itu namanya mati. Pahalanya terus berkembang, muda. Apa muda itu? Bertambah terus sampai hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan negara Madinah. Jangan dibayangkan negara Madinah itu muslim semua, enggak. Negara Madinah yang dirintis, dideklarasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirip-mirip NKRI ini. Sekitar Masjid Nabawi muslim, yes. Sekitar Masjid Kuba rata-rata muslim, yes. Tapi ada Yahudi 1-2. Khaybar yang banyak Yahudi and Kristen. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Daumatil Jandal, rata-rata Yahudi. Negeri Madinah yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tetap berkomitmen mengamankan semua wilayah. Nggak peduli wilayah mayoritas muslim, Nabi menjaganya. Wilayah yang kebetulan mayoritas Yahudi, Nabi tetap menjaganya. Halo. Wilayah mayoritas Kristen, Nabi tetap menjaganya. Pasukan kafir Quraisy nyerang Madinah, mau masuk wilayah yang mayoritas muslim, pukul. Mau masuk wilayah Khaybar, mayoritas Yahudi Kristen, tetap dipukul. Masuk wilayah Quraidah yang rata-rata Yahudi, namanya musuh, tetap musuh, dia tetap dipukul. Nggak ada contoh tuntunan dan ajaran dari Nabi biarin wilayah Bali hilang, wong mayoritas Hindu. Nggak ada begitu. Biarin Papua hilang, mayoritas Kristen. Nggak ada itu. Biarin NTT hilang, mayoritas Katolik. Nggak ada ajaran Nabi begitu. Pokok wilayah negaranya Nabi, mau wilayah Muslim, mau wilayah mayoritas non Muslim, wajib dijaga, wajib diamankan. Poin pertama, wajib menjaga NKRI harga mati berdasar dalil dan berdasar sejarah. Halo. Dan berdasar realitas. Realitasnya apa? Hari-hari kita sholat ibadah tahajud, Jumatan jamaah, manakipan, yasinan di bumi pertiwi Indonesia. Indonesia sajadah kita, Indonesia masjid kita, Indonesia tempat ibadah kita. Kita kecil, anak cucu kita ngaji Quran di Indonesia, ngaji TPQ di Indonesia, ngaji madrasah diniyah di Indonesia. Halo. Ngerti nahwu sorob juga dari Indonesia, ya bangga. Mondok sampai Alfiah sampai Mu'in Wahab di Plosolir Boyo Sarang juga di Indonesia. Taman Mondok Boyong berjuang mengajar, ngurusi NO, dirikan pondok juga di Indonesia. Sungguh Indonesia madrasah kita, sungguh Indonesia pesantren kita, sungguh Indonesia medan dakwah dan medan jihad kita. Ngesroh Indonesia, ngesroh sajadah kita, kampleng. Paham apa enggak? Ngaco Indonesia, ngaco tempat TPQ, madrasah, pesantren kita, kampleng. Dan yang lebih istimewa di Indonesia, Mekah sebetulnya lebih hebat dari Indonesia, Madinah lebih hebat dari Indonesia. Toh banyak di antara kita milih mati dikuburkan di Indonesia. Kenapa?
Mati di Mekah hebat, mati di Madinah hebat, tapi nggak diziarahi. Mati di Ciamis mati di Ciamis di ziarahi. Di Mekah nggak ada tahlilan, nggak ada 7 hari. Mati di sini diselamati. Ada tahlilan, ada yasinan. Halo. Di sana nggak ada haul. Mati di sini dihauli. Kalaupun gara-gara mati status Mekah dapat fadilah sekian, berlangsung waktu sampai kiamat, di sana nggak ditambahi tahlil, di sini ditambahi tahlil, saya yakin nanti finish pahalanya lebih banyak mayit yang dikubur di Indonesia. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini jangan diserahkan orang lain, jangan sampai diambil orang lain, karena kita nanti akan dikubur di sini. Kalau sampai dikuasai orang lain yang entah kita nggak tahu orang lain itu Islamkah atau Yahudikah, saya nggak tahu. Yang tahu Gus Fuad. Kalau sampai dikuasai bangsa lain, meskipun Muslim, kami nggak tahu mereka itu Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena katanya kakek mereka ilmunya melebihi Imam Syafi'i. Katanya. Berarti mereka bukan madhab. Halo, bukan madhab Syafi'i. Bahkan katanya Kanjeng Nabi Muhammad pun belajar nahwu sorof kepada kakek mereka. Saya sebagai Muslim, wallahi demi Allah nggak terima kalau sampai ada yang nganggap ada orang lain lebih pintar nahwu sorof daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Bahkan katanya 25 Rasul talabu, cari ilmu, dapat ilmu dari kakek mereka. Di Malang ada yang ceramah, katanya justru yang pantas belajar pada kami Imam Syafi'i, bukan kami yang harus ambil ilmu dari Imam Syafi'i. Madhab 4 Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu yang lebih pantas ngaji kepada kami. Bangsa itukah yang akan kau serai, kau amanati, jaga mengelola Nusantara? Tidak bisa. Halo? Enggak kan? Mending wilayah ini kita jaga sendiri. Kalau kita yang jaga bersama masyayikh kita, jamin Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita, kakek nenek moyang kita, anak cucu kita, pokok negeri ini tetap kita sendiri yang menjaga bersama ulama yang sanad dan nasabnya berasal bersambung dari wali Songo. Asal tetap kita yang jaga negeri ini. Siapapun yang mati di sini ditahlili, diziarahi, dihauli, ya bangga, diselamati. Sekali lagi, jangan serahkan wilayah ini Nusantara kepada bangsa lain yang kita nggak tahu agama mereka apa, yang kita nggak tahu karakter mereka apa. Dan andai mereka Muslim, kita nggak tahu secara pasti apa mereka madhab Syafi'i, kita nggak tahu. Apa mereka Asy'ariyah, Maturidiyah, kita juga nggak tahu. Halo? Apa mereka Qadiriyah, Naksabandiyah, Sadiliyah, kita nggak tahu.
Apa mereka ngaji kitab Ihya? Kita juga nggak tahu. Mending ikut kiai lebih jelas. Asli madhab Syafi'i, asli Asy'ariyah Maturidiyah, asli Imam Junaid Al-Baghdadi, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Al-Imamil Ghazali. Derek kiai sebangsa dengan kita, podo pesek yu, podo pesek mas, nggak apa-apa pesek, tapi agamanya jelas, akidahnya jelas, fikihnya jelas, komitmen kepada bangsanya juga jelas, nasionalismenya jelas, halo, kecintaannya pada Indonesia juga jelas. NKRI harga mati. Paham ya? Apa ini? Wilayah ini berdasar dalil wajib dijaga. Halo? Wilayah ini berdasar kesejarahan milik kita, warisan dari nenek moyang, wajib dijaga. Wilayah ini karena tempatnya ahlu sunnah, tempat kita ngaji, tempat kita ibadah, tempat kita dikebumikan, dan ahlu sunnah wal jamaah. Wilayah ini wajib dijaga, jangan sampai dikuasai bangsa lain. Tapi bangsa lain nunut boleh, bangsa lain berteduh boleh, bangsa lain bertamu boleh, bangsa lain nyuri kampleng. Paham ya? Paham ya? Jangan di framing ini membuat perpecahan, jangan di framing ini provokasi. Sungguh hubbul watan minal iman, itu ajaran kita. Halo? Halo? Waspada kepada siapapun yang mengancam NKRI, waspada kepada siapapun, bangsa apapun yang mengancam kedaulatan negara. Itu bukan provokasi, itu kewaspadaan halo, kewaspadaan dini, hati. Paham ya? Yang aneh, kita nggak pernah ngajak asah golok, nggak pernah gitu. Kita nggak pernah bilang istana iblis, nggak pernah. Kita nggak pernah bilang korinya dajjal, nggak pernah. Loh, iya nggak pernah. Kita nggak pernah mentiri agama goblok, nggak pernah. Kita nggak pernah ngajak umat, ayo asah golok, bawa batik, nggak pernah. Tapi kenapa kadang ada yang menframing kayak kita yang ngajak perang, kayak kita yang ngajak berpecah belah. Mbok mikirlah, kita itu ngajak ayo bersatu jaga NKRI dari semua potensi yang bisa mengancam kedaulatan negara. Bapak Ibu rahimakumullah, realitas berikutnya nyun sewu, bangsa manakah yang muslimnya paling banyak? Indonesia. Saudi hanya sekitar 29 juta. Indonesia alhamdulillah 241 juta. Lebih banyak mana? Indonesia 241 juta atau Saudi 90 juta? Lebih banyak Indonesia apa lebih sedikit Saudi? Jumlah muslimnya itu loh. Lebih banyak Indonesia apa Saudi lebih sedikit? Indonesia tercatat punya masjid sekitar 1 juta masjid. Saudi saya melihat Wikipedia, Google, punya masjid 29.000. Lebih banyak mana? Indonesia lah.
Indonesia punya hafid Quran 100.000 lebih dengan kualitas unggul. Saudi, Afghanistan, Yaman nggak pernah sekalipun menang MTQ internasional. Saya ngomong apa anaknya aja nesu. Ngerti ya, ini anugerah Allah, wajib dijaga, wajib disyukuri, jangan dibiarkan diambil orang. Paham? Jamaah haji paling banyak mana? Indonesia 241.000, meskipun agak ruwet sedikit. Ya, dikit lah, dikit. Nanti kalau Kiai Sarif minimal sudah jadi wakil Rais Am, aman. Hadirin rahmatullah, nyun sewu, di mana ada bangsa punya santri yang apal alfiah puluhan ribu. Jawa Timur toh, pas saya masih menjadi ketua PW, kalau hari santri HSN kita kumpulin anak-anak yang apal alfiah, parade apalan alfiah di Jatim Expo. Itu puluhan ribu apal alfiah semua. Belum maknon, belum cuman cari negara Mesir, nggak ketemu puluhan ribu apal alfiah. Yaman. Kalau apal ya khair ya. Hafid kita lebih banyak, kualitas qori kita lebih hebat. Jumlah pesantren kita 30.000 lebih. Dengan tetap menjaga kualitas, rata-rata tamat pesantren bisa baca kitab kuning. Dan kita ini aneh, hari-hari berbahasa Jawa, Sunda, ngapak, tapi yang dibaca kitab berbahasa Arab, aneh. Hari-hari ngomong Jawa, terangkan pakai Jawa, tapi ngarang kitabnya, ngarang kitab Arab. Hebat loh. Belum ada ulama Arab ngarang kitab Sunda. Iya dah. Apalagi ngarang kitab ngapak. Belum ada. Aja kelalen, aja kayak anak. Iya. Ora kayak kiye ya. Nyong wis kencot iki. Ayo Mas Diang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ulama kita hari-hari pakai bahasa daerah, tapi bisa ngarang kitab berbahasa hebat sini. Itulah. Kalau mereka minta saling ukhuwah, yes. Kalau mereka minta saling menghormati, yes. Minta kerjasama, berbagi ilmu, yes. Tapi kalau akan ambil wilayah, ya kamplengi. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini wajib dijaga karena melindungi 240 juta muslim lebih. Negeri ini wajib dijaga karena di dalamnya ada 30.000 pesantren lebih. Wajib dijaga karena di dalamnya ada ratusan hafid Quran lebih. Ada ribuan santri, ada ratusan ribuan kiai, dan ada ratusan makam wali yang masih terjaga dengan aman dan utuh. Saudi makam ulama, makam wali hilang. Cari makamnya Imam Hambali sulit. Halo.
Cari makamnya Siri As-Sakoti sulit. Cari makamnya Imam Maliki sulit. Di sini nyari makam ulama di mana-mana ada. Pangandaran juga ada. Makam wali utuh itu di Nusantara NKRI harga. Sungguh wajib menjaga wilayah NKRI karena di sana Allah mengamanatkan kepada kita makam para ulama, makam para wali. Clear? Ya, selesai. Yang pertama, hubbul watan minal iman. Komitmen, kesetiaan, mencintai, membela, menjaga NKRI itu bagian dari iman. Kenapa bagian dari iman? Satu, karena memang sabda Rasulullah, mati jaga wilayah, matinya mati syahid. Amanat Rasul, ini tanah milik nenek moyangmu, sekarang diwariskan padamu, jaga, jangan sampai diambil orang lain. Dan nyata ratusan ribu masjid ada di sini, ratusan ulama di sini, ribuan hafid di sini, ribuan jamaah haji dari sini. Halo? Jutaan muslim ada di sini. Menjaga Indonesia sejatinya menjaga aset Islam. Itulah makna hubbul waton minal iman. Setia, cinta, komitmen pada NKRI sejatinya bagian dari kecintaan kepada Islam. Paham sepenuhnya? Paham ya? Dah, kita lanjut. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, nikmat diniyah. Negara jauh, jaraknya 8.000 kilo lebih ke Jeddah. Nggak percaya silahkan naik haji. Terus baca kilometer di pesawat itu. Jauh banget, 8.000 kilo dari Saudi. Tapi aneh luar biasa, wilayah sejauh ini dipilih Allah, muslimnya terbanyak. Israel dari Saudi paling terbang hanya sekitar 2 jam atau enggak ada, 1 jam paling. Itu loh wilayah Israel mayoritas non muslim. Libanon nggak jauh dari Saudi, Kristennya separuh. Halo? Yaman nggak jauh dari Saudi, mayoritas partainya komunis. Loh iya loh, tenang loh. Wilayah jauh ribuan kilo dan mayoritas Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Indonesia. Kayak begini nikmat Allah. Yang lain diberi nikmat, tapi nikmat dohir, nikmat agamanya enggak. Atau nikmat agama sama-sama Islam, tapi Islam Syiah Iran, Islam Wahabi Saudi, Islam Ikhwanul Mesir. Halo? Islam radikal Al-Qaeda Afghanistan, Islam Syiah Zaidiyah dengan partai komunis Yaman. Indonesia jauh, Islamnya paling banyak dan hampir semua Asy'ariyah, Syafi'iyah, Maturidiyah. Harus dijaga Bororawu. Paham apa enggak? Paham ya? Nggak main-main. Jadi kalau NU Bahasim Asy'ari hubbul watan minal, itu karena realitas seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan nyuwun sewu melaksanakan ibadah paling mudah itu di Indonesia. Nggak percaya silahkan naik mobil lewat Indonesia, lewat Afghanistan, lewat Saudi. Kita berkendara di Saudi, kadang setengah jam belum nemu masjid.
Kita tadi jalan dari hotel ke sini, hanya berapa kilo, bentar-bentar nemu masjid atau musala. Orang musafir paling aman, paling enak sholat sak wayah-wayah iso. Apa iki maknane? Sholat sak gen-gen yo iso. Itu di Indo dan nggak hanya di Jawa, di Sunda. Mau di Lampung bentar-bentar ya nemu masjid, ya bang enggak? Harus kita syukur. Di Malaysia mendirikan TPK sulit, harus izin kerajaan. Sehingga sana punya anak, kepingin anaknya bisa Quran jauh, TPK jarang-jarang. Di sini kadang 1 RW 2 TPK bu. Ya bang enggak? Udah berislam paling jos itu di Indonesia. Di sini kiai menyediakan waktu, monggo mau ngaji rutinan, yes. Sorokan Quran, yes. Diladeni semua. Kalau zaman haji atau umroh, sama-sama umat ini awam. Jamaah haji dari India, jamaah haji dari Pakistan, jamaah haji dari Bangladesh, jamaah haji dari Afrika, banyak yang nggak memenuhi syarat fikih. Nutup auratnya, telinga terbuka biar giwangnya ini kelihatan. Iya, perempuan. Ininya sampai segini tok sholat, ini kelihatan. Lengan ini gini tok biar emasnya kelihatan. Mereka begitu. Bandingkan dengan jamaah haji Indonesia. Seawam-awam jamaah haji, tawafnya bener. Itu loh jamaah Indonesia. Seawam-awam jamaah haji Indonesia, nutup auratnya bener. Itu artinya ulama Indonesia begitu perhatian bagaimana membina, membimbing umat. Islam paling beruntung, Islam yang ada di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karakternya jembar dodone, Hanifah Muslimah, wawasan luas, gak ngamuan. Iya. Meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar, jembar dada, nggak ngamuan. Ke Taif dilempari batu, nggak marah. Semoga Allah ampuni mereka, mereka nggak tahu. Salat di dekat Ka'bah diberi kotoran onta, Nabi memaafkan. Ya bangga. Semoga dari mereka lahir anak cucu yang hebat-hebat. Asa an yukhrijallah min aslabim dzurriyyatan thayyibah. Ternyata dari orang yang memberi kotoran unta itu, namanya Abu Jahal, punya anak namanya Ikrimah, ahli tafsir. Loh itu loh Rasulullah nggak ngamuan. Harusnya mafil aba fil abna. Harusnya kacang gak ninggal lanjaran. Harusnya kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya. Nabi sabar. Siapapun yang ngaku keturunan Nabi ya sabarlah. Nabi berakhlakul karimah. Siapapun yang ngaku keturunan Nabi ya berakhlaklah. Jangan ngamuan. Babi, anjing. Ya kalau keturunan Kenaro agak pantas lah. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ini di Indonesia dibimbing oleh kiai-kiai yang alim, ahlus sunnah wal jamaah dan sabar, lapang dada. Kamu nggak mendapatkan kiai kayak begini-begini di Timur Tengah. Kita ini jangankan sesama Muslim, hanya beda madhab. NU Muhammadiyah dari dulu beda, sindir-sindiran kalau ceramah, tapi ya besanan juga. Indonesia gitu. Sekarang di Partai PAN
yang didirikan Pak Amin Rais, NO-nya sudah 50% lebih, boleh. Di PKB pun yang Jogja, Muhammadiyah juga boleh. Halo? Indonesia kok dilawan? Beda madhab itu nggak masalah Indonesia. Beda politik nggak masalah. Beda pilihan pilpres juga nggak masalah. Selesai pilpres kumpul, weh tak jadi menteri, nggih derek. Beres. Pak Prabowo 19 beda. Tapi setelah kalah panggil jadi Menhan, yes. Gus Muhaimin dukung Mas Anies. Ini loh PKB. Ya bangga. Selesai pilpres, terus minta masukan ke kita. Gabung aja sudah. Alhamdulillah gabung, dapat menteri loro. Caimin karo Mas Kardi. Lah ngene iki lho. Indonesia beda ya beda, pas kampanye agak panas-panas dikit. Tapi selesai tetap NKRI harga. Ini karakter luar biasa. Indonesia beda agama itu loh, rujaan bareng. Beda agama selamatan desa bareng. Ya bangga. Beda agama nyun sewu Agustusan bareng, karnaval bareng, Timur Tengah boro-boro beda agama, beda partai bacok-bacokan. Ya, Yaman beda pilihan presiden, yang Sunni Wahabi milih Abdul Hadi, yang Syiah Zaidiyah komunis milih Muhammad Ali Soleh. Beda pilihan perang saudara. Yaman. Saya nggak mau mengimpor kayak begitu ke Indonesia. Paham? Yaman kita hormati sesama muslim, ya. Kita hormati sebagai bangsa, ya. Ngajak kerjasama, ya. Tapi kalau kita suruh tunduk, ya sepurot nih. Oh alim sini kok. Ulamanya lebih alim sini kok. Ulamanya lebih sabar, lebih lapang dada. Sini kok, sini jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau suruh ikut ya nggak bisa. Kalau suruh saling ukhuwah ya monggo gitu loh. Jelas apa enggak ini? Jelas ya. Harus tetap NKRI karena di sini memang rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, nyun sewu. Islam sampai ke Cina lewat seorang ulama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Islam nyampe ke Yaman dulu lewat lewat Mu'ad bin Jabal, Hudzaifah bin Al-Yaman. Tapi Islam dibesarkan Allah di Indonesia itu lewat wali songo. Yang mereka itu ulama punya ilmu, wali punya karomah, dan insya Allah yang ngetes nanti Gus Fuad. Banyak wali songo yang bernasab sampai Rasul. Halo, adakah bangsa yang lebih beruntung dari bangsa Indonesia? Allah kirimi ulama untuk menyebarkan Islam. Ilmunya bersambung sampai Nabi, amal wiridnya sampai keramat bersambung sampai Nabi, bersanad, darahnya bersambung sampai Nabi, asli nasab Rasulullah yang sungguh-sungguh, bukan nasab KW. Iya. Apa nasab KW? Palsu. Palsu. Islam kayak Indonesia ini harus wajib dijaga, sebab kalau Islam begini hilang, ganti Islam model lain, belum tentu lo bersanad sampai Rasulullah.
ganti Islam Wahabi itu bersanad pada Jeffrey Hamper. Pendiri Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab, berguru pada orientalis barat, beragama Yahudi, berkebangsaan Inggris, namanya Hadratus Syekh Jeffrey Hamper. Mending ikut kiai begini loh, ilmunya dari Wali Songo sampai Nabi, wiritannya bersanad, ilmunya bersanad sampai Nabi, darahnya bernasab sampai Kanjeng Nabi. Sekali lagi, nggak ada bangsa lain yang lebih beruntung dibanding bangsa Indonesia. Dimanja Allah, dikirimi Islam lewat anak cucunya Nabi yang bersanad bernasab, ilmunya juga dari Kanjeng Nabi. Ayo kita jaga, kita syukuri. Clear? Jangan ikut-ikutan bangsa lain. Kalau bangsa lain yang kamu ikuti barat, bisa-bisa mereka Islam tapi liberal. Kalau bangsa lain yang kamu ikuti Cina, bisa-bisa mereka Muslim tapi komunis. Kalau bangsa lain yang kau ikuti Iran, bisa-bisa mereka Muslim tapi Syiah. Kalau bangsa lain yang kau ikuti Saudi, Muslim tapi Wahabi. Kalau bangsa lain yang kau ikuti Yaman yang mana? Yaman Utara Wahabi, Yaman Selatan Syiah Zaidiyah komunis, yang Ahlussunnah itu Yaman Hadramaut, itu pun nggak semua, yang belakangan kana yakunu konangan. Sungguh lebih aman ikut masyayikh kiai-kiai Nusantara, tentu tanpa menghina bangsa lain. Gitu loh maksud kami. Contoh ini paham semua ya? Nah, saya kira begitu. Terus soal yang lain-lain kapan-kapan kesini. Saya akan memberi contoh betapa di Indonesia itu banyak kiai yang bisa memecahkan masalah pelik di Quran Sunnah yang bangsa lain belum tentu bisa memecahkan. Contoh satu aja. Wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Yang nggak ngerti dikira khabar muqaddam mubtada muakhar. Fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Berarti konsep Islam Tuhan langit, Tuhan bumi ada sendiri. Ya musyrik ini. Di kitab Kifayatul Ashab, sarahnya maksud, sarahnya Awamil, hal itu dipecahkan oleh Kiai Pri. Gimana memecahkannya? Nun sewu ini yang pondokan. Wa huwallazi alladzi isim mausul, butuh jumlah yang menjadi silah. Fis sama ilahun, itu bukan jumlah. Supaya bisa menjadi jumlah dan bisa menjadi silahnya alladzi, harus ada mubtada yang muqaddar. Aslinya huwa ilahun. Huwa ilahun mubtada khabar. Jumlah jadi silahnya alladzi. Ilahun itu isim jamid bitakwilil mustaq, bimakna ma'bud. Maknanya huwa ma'budun fis sama wa huwa alladzi ma'budun fil ardi. Alladzi huwa ma'budun fil ardi. Dia Allah yang di langit disembah, di bumi juga disembah. Makhluk langit gaib, makhluk kasat mata bumi, semuanya sepakat menyembah Gusti Allah. Ayat itu begitu. Dengan mentakdir ilah maknanya ma'bud, lalu mentakdirkan huwa ilah mubtada khabar, nggak punya mahal, silah dari mausul al. Dan memang begitu aturan nahwu sorob. Itu loh mas, pecah di
Indonesia. Orang Arab ya bingung mas. Pokok soal ilmu NKRI harga mati. Saya kira demikian. Kalau ngaji ini ada pahalanya dikit-dikit, kita hadiahkan untuk sahibul haul bersama Bunyai lahumul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.